Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, kembali lagi belajar bahasa Arab bersama Ustadz Adipati. Oke, kita akan belajar bahasa Arab. Mari. Nah, di kelas 8 di bab keempat sesi ketiga siswa sekalian ya, yaitu kita belajar tentang tanda i'rab nasab dan af'al al-khamsah. Oke, kita lanjut siswa sekalian. Di kelas 8 bab 4 sesi kedua, fi'il mudhari setelah an, lan, dan juga li. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini bahasa Arab kelas 8 MTS SMP atau semester genap atau semester kedua ya. Oke, perjalanan kita kali ini bahasa Arab kelas 8 tentang ar-riyadhatu. Ar-riyadhatu maknanya olahraga. Nah, kita akan belajar tentang i'rab dulu. I'rabu, al-i'rabu. Apa makna al-i'rabu? Al-i'rabu pertama, i'rab adalah perubahan keadaan akhir suatu kata karena adanya faktor tertentu yang merubahnya. Contoh, perhatikan kata yang bertuliskan dengan tinta merah. Al-kitabu li, buku itu milik saya. Kitabu di sini harokat akhirnya adalah al-kitabu dhamma. Kemudian aqra'ul kitaba, saya membaca buku. Nah, al-kitabu tadi awalnya kitabu, sekarang al-kitaba. Selanjutnya ana sahibul kitabi, ya kan? Di pertanyaan yang kedua dia fathah, yang ketiga dia kasrah. Ana sahibul kitabi, saya pemilik buku itu. Nah, ini dinamakan dengan keadaan akhir suatu kata itu dhamma, fathah, dan kasrah, itu disebut dengan i'rab. Oke, siswa sekalian, kita lanjut ya. Ya, ini macam-macam i'rab ya, macam-macam i'rab. Yang pertama, contoh al-kitabu li, tanda asli i'rabnya dhamma di akhirnya, atau i'rabnya disebut dengan rafa atau raf'un. Rafa atau raf'un. Lanjut, aqra'ul kitaba. Nah, al-kitaba di sini adalah fathah, huruf ba-nya di akhirnya berangkat fathah. Tanda asli i'rabnya fathah di akhir. Itu di i'rabnya disebut nasab atau bahasa Arabnya nasbun. Lanjut, fil kitabi suwarun. Fil kitabi suwarun, kasrah di akhir, ya, tanda asli dari i'rab al-kitabi. Nah, disebut i'rabnya disebut jar atau jarrun. Ya, bahasa Arabnya jarrun. I'rabnya disebut jar. Nah, lam aqra al-kitaba. Lam ini hanya masuk di fi'il ya. Sukunnya juga hanya untuk fi'il. Lam aqra al-kitaba. Aqra sini tanda akhirnya adalah sukun di akhir, atau i'rabnya disebut dengan jazm atau bahasa Arabnya jazmun. Nah, ini macam-macam i'rab ya. Yang pertama, tanda asli i'rab itu ada dhamma, fathah, kasrah, dan juga sukun. I'rabnya namanya rafa atau raf'un, nasab atau nasbun, jar atau jarun, jazm atau jazm. Ini macam-macam i'rab. Oke, paham ya siswa sekalian? Lanjut, al-qawaid. Nah, kaidah-kaidah. Al-qawaid itu kaidah-kaidah ya. Apa kaidahnya? Nah, kita lihat siswa sekalian. Nah, ini ya, fi'il mudhari asal i'rabnya adalah rafa atau marfu. Tandanya dhamma di akhir kata. Contoh, at-talibu yasbahu fil masbahi. At-talibu yasbahu fil masbahi. At-talibu, siswa itu, yasbahu, berenang, fil masbahi, di kolam renang. Yasbahu ini i'rabnya dengan marfu atau rafa ya. Rafa, dia dhamma. Contoh lain, abi yushahidu tilfaza. Abi yushahidu tilfaza. Abi, ayahku, yushahidu, di sini coba lihat kata yushahidu, dia i'rabnya keadaan akhirnya dengan dhamma atau disebut dengan
rafa. Ya, rafa ya. Lanjut, al-la'ibu yalmasu al-kurata. Al-la'ibu pemain itu yalmasu menyentuh al-kurata bola. Nah, tanda fi'il mudhari asalnya i'rabnya adalah rafa atau marfu di akhir kata. Nah, lanjut Yesus sekalian, fi'il mudhari jika dimasuki kata an, li dan lan, maka i'rabnya menjadi nasab atau mansub, tandanya fathah di akhir kata. Contoh, at-talibu yuhibbu an yasbaha fil masbahi. At-talibu siswa itu, yuhibbu suka, an yasbaha berenang. An ini menyebabkan kata awalnya sebenarnya yasbahu, tetapi karena di awal dengan huruf an, dia ambil nasab, kata atau huruf yang menyebabkan kata setelahnya berubah jadi fathah atau nasab atau mansub. Ya, mansub, dia berubah menjadi mansub. Yasbaha fil masbahi, di kolam renang. Contoh lagi, abi yajlisu liyushahida tilfaz. Abi ayahku, yajlisu duduk, li untuk, yushahida, li ini artinya untuk, tapi dia juga termasuk ambil nasab. Dia menyebabkan kata setelahnya berubah jadi fathah. Li yushahida tilfaza. Li yushahida apa? Tilfaza, untuk menonton tilfaza, televisi. Lanjut, al-la'ibu lan yalmasa al-kurata. Al-la'ibu pemain itu, lan yalmasa, lan tidak akan. Artinya lan itu artinya tidak akan ya. Li itu artinya untuk, an itu tidak mempunyai makna tapi mempunyai fungsi. Dia memisahkan dua fiil mudhari yang bertemu dalam satu kalimat. Lan yalmisu tidak akan, yalmasu ya, lan yalmasa tidak akan menyentuh, yalmasu sebenarnya yalmasu ya, tapi karena ada lan jadi berubah menjadi fathah atau nasab. Lan yalmasa kurata, tidak akan pernah, tidak akan menyentuh bola. Ya, itu dia. Jadi fi'il mudhari pada asalnya i'rabnya adalah rafa atau marfu, tandanya dhamma di akhir kata. Namun fi'il mudhari jika dimasuki an, li dan lan, maka i'rabnya menjadi nasab atau mansub, tandanya fathah di akhir kata.